Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel Doli Indra. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai tips menyelesaikan skripsi. Bagaimana cara menemukan tema atau topik atau judul penelitian? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, bidang minat. Bidang minat di sini adalah bidang keilmuan yang kita miliki. Berikutnya adalah FGD atau forum group discussion atau forum diskusi kelompok. Misalnya bisa dilakukan di grup WA, Facebook, atau grup diskusi secara konvensional. Berikutnya YouTube. Di sini kita bisa melihat yang ada di YouTube untuk bisa menemukan ide-ide penelitian. Berikutnya adalah studi kasus di lapangan, dengan melihat fenomena-fenomena yang sering terjadi secara langsung. Berikutnya adalah jurnal, dengan membaca tulisan-tulisan penelitian orang lain, baik yang ada di jurnal nasional atau jurnal internasional. Skripsi, dengan membaca skripsi orang lain diharapkan bisa menemukan inspirasi atau celah untuk dilakukan penelitian berikutnya, bukan untuk melakukan plagiasi. Dosen atau pakar, di sini para peneliti bisa melakukan diskusi dengan para dosen atau pakar. Perpustakaan, dengan membaca buku-buku atau skripsi-skripsi baik secara digital atau konvensional. Berikutnya, menonton ujian proposal atau seminar, dengan sering melihat atau menonton kegiatan ujian proposal atau seminar diharapkan bisa menemukan ide-ide penelitian. Ini merupakan cara bagaimana kita menemukan tema atau topik atau judul dalam suatu penelitian. Biasanya dalam topik atau tema atau judul penelitian terdiri dari kumpulan kata-kata yang mencirikan apa yang ingin dilakukan oleh seorang peneliti. Untuk itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, objek apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang kedua, pahami kata-kata kunci pada topik atau tema atau judul penelitiannya. Yang ketiga, penekanan kata-kata yang menjadi titik fokus penelitiannya. Yang keempat, carilah referensi yang berhubungan dengan tema atau topik atau judul penelitiannya. Yang kelima, buatlah RAB penelitiannya. RAB di sini adalah rencana anggaran biaya, biar kita bisa mengetahui estimasi biaya untuk menyelesaikan penelitian ini. Walaupun untuk penulisan tugas akhir atau proposal, biasanya RAB ini tidak ditampilkan. Berikut ini adalah suatu contoh judul penelitian yang sebenarnya berbeda dalam penyelesaiannya. Yang pertama, rancang bangun keamanan pintu berbasis Arduino Uno. Yang kedua, rancang bangun keamanan pintu berbasis Arduino Uno menggunakan metode IoT. Secara sekilas antara judul 1 dan judul 2 adalah sama, tapi sebenarnya berbeda. Karena di judul pertama, titik fokusnya adalah membuat prototipe dengan menggunakan microcontroller. Sementara pada judul yang kedua, titik fokusnya pada penggunaan atau arsitektur IoT.
untuk studi kasus prototipe dengan menggunakan mikrokontrolernya. Akibatnya, cara menyelesaikan untuk kasus judul pertama dan judul kedua adalah tidak sama persis. Hal-hal seperti ini biasanya tidak diperhatikan oleh seorang peneliti. Berikut ini kita harus memahami isi latar belakang masalah. Yang pertama, alasan rasional kenapa kita melakukan penelitian pada suatu bidang tertentu harus dijabarkan dalam bentuk data atau argumentasi yang jelas. Yang kedua, penelitian sebelumnya di bagian ini dijelaskan studi-studi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk melihat celah atau gap-nya, sehingga makin menguatkan untuk kita melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, adanya solusi yang ditawarkan dalam penelitian. Berikut ini kita juga harus memahami isi rumusan masalah. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab pada bab-bab selanjutnya. Biasanya pada bab perancangan, implementasi, pengujian, dan kesimpulan. Berikut ini kita juga harus memahami isi dari batasan masalah. Agar dalam penelitian yang dilakukan bisa lebih terarah dan mudah dalam melakukan pembahasannya, maka kita harus menentukan lebih dulu atau lebih awal jenis data yang akan diteliti, jumlah data, software yang akan digunakan. Berikut ini juga kita harus memahami isi tujuan penelitian. Berisi apa yang ingin kita lakukan dalam suatu penelitian dan berhubungan erat dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Berikutnya juga kita harus memahami isi dari manfaat penelitian. Berisi kelebihan dari penelitian yang akan diteliti sehingga dapat digunakan untuk menjadi dasar atau pengembangan untuk penelitian selanjutnya, atau juga bisa digunakan atau diterapkan pada masyarakat. Di bagian ini adalah penulisan, merupakan bagian yang sangat penting. Dalam melakukan penulisan penelitian harus berdasarkan pada template penulisannya yang sudah disepakati oleh pihak tertentu. Misalnya di sini adalah ukuran font, kemudian jenis font, penamaan bab, model penomoran bab dan subbab, penulisan kata asing, model pengutipan tulisan orang lain, penulisan tabel dan gambar, dan penulisan daftar pustaka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.